Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hamda Syahri. Di sini saya akan menjelaskan alur Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem toko online yang telah kami rancang. Alur dimulai dari entitas pelanggan. Ini adalah pihak yang akan melaksanakan transaksi. Setiap pelanggan memiliki user ID sebagai entitas unik. Di sini ada yang spesial, yaitu atribut phone number. Saya gambarkan dengan lingkaran ganda atau multi value atribut karena satu pelanggan bisa menyimpan lebih dari satu nomor handphone. Oke, dari pelanggan kita masuk ke entitas order. Hubungannya adalah one to many melalui relasi melakukan. Artinya, satu pelanggan bisa membuat banyak order atau pesanan. Di entitas ini kita mencatat data umum transaksi seperti order date dan total amount. Setiap order yang dibuat pasti memiliki status pembayaran. Maka, order terhubung ke entitas payment melalui relasi memiliki. Kardinalitasnya adalah one to one karena satu order hanya valid memiliki satu data pembayaran. Nah, di sini dicatat metode bayar dan status lunas atau belum. Itu ada di sini produk ya atau data barang. Nah, relasi yang tadi saya jelaskan yaitu berisi tadi terhubung langsung ke entitas produk ini. Nah, di sini adalah tempat untuk menyimpan data master barang seperti nama produk, stok gudang, dan deskripsi. Nah, setiap produk di sini memiliki produk ID sebagai kuncinya seperti itu. Saya menggunakan relasi bernama berisi karena hubungannya itu adalah many to many, maka atribut dari quantity ini atau jumlah beli dan price atau harga deal saya letakkan pada relasi ini, bukan pada entitasnya seperti itu. Di sini untuk mencatat berapa sih banyak barang yang diambil pada order tersebut. Oke, yang terakhir, setiap produk pasti memiliki jenisnya, maka produk terhubung ke entitas kategori melalui relasi mengelompokkan. Hubungannya adalah one to many dari kategori ke produk. Artinya, satu kategori, misalnya barang-barang elektronik, bisa membawahi banyak produk, tapi satu produk hanya masuk ke satu kategori utama. Nah, demikianlah penjelasan alur data pada ERD toko online kami, dimulai dari pelanggan hingga pengelompokan kategori barang. Sekian dan terima kasih. Setelah melancangi ERD, tahap selanjutnya adalah mentransformasikan desain tersebut menjadi relational model atau skema tabel logis LRS. Berikut adalah struktur tabel yang terbentuk. Pertama, kita punya tabel pelanggan. Tabel ini menyimpan identitas user dengan user ID sebagai primary key. Sesuai rancangan, atribut phone number saya masukkan ke dalam tabel ini agar data kontak pengguna lebih mudah diakses dalam satu tabel. Kedua, tabel order tabel ini terhubung ke tabel pelanggan melalui foreign key yaitu user ID. Garis penghubung ini menunjukkan bahwa setiap pesanan itu pasti memiliki data pelanggan yang valid. Di sini kita menyimpan tanggal transaksi dan status pesanan. Tabel payment. Ketiga tabel payment ini adalah terhubung ke tabel order melalui foreign key order ID. Hubungannya bersifat one to one, yang artinya satu order ID hanya boleh muncul satu kali di tabel pembayaran ini. Ini mencatat bukti bayar dan metode yang digunakan.
tabel order details. Keempat dan yang paling krusial adalah order detail. Tabel ini adalah hasil pecahan dari relasi many to many di ERD tadi. Perhatikan bahwa tabel ini memiliki dua kunci tamu foreign key sekaligus, yaitu order ID dari tabel order dan produk ID dari tabel produk. Kedua kolom ini juga bertindak sebagai composite primary key. Disinilah kita menyimpan kuantiti barang yang dimiliki. Nah, lalu selanjutnya yang kelima itu adalah tabel produk. Nah, tabel ini juga menjadi referensi bagi order detail tadi yang berisi data master barang seperti nama, harga satuan, dan stok. Tabel ini juga memiliki product ID sebagai primary key. Lalu yang terakhir, tabel kategori. Tabel produk terhubung ke sini melalui foreign key atau kategori ID. Nah, fungsinya untuk mengelompokkan produk agar lebih terstruktur. Satu kategori bisa digunakan oleh banyak produk. Demikianlah struktur relasional model yang terbentuk, terdiri dari total 6 tabel yang saling terintegrasi. Lalu selanjutnya kita akan mengimplementasikan desain ini ke dalam database fisik, yaitu menggunakan MySQL. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi fisik di MySQL-nya. Yang pertama, kita buat database dulu, toko online final. Nah, lalu kita membuat tabel dari sisi master data 2 dulu agar tidak error. Nah, untuk yang pertama itu membuat tabel pelanggan dengan user ID auto increment. Lalu yang kedua membuat tabel kategori untuk jenis barangnya. Dan yang ketiga membuat create table product. Nah, di sini kita pasang foreign key yang mengarah ke tabel kategori tadi. Baik, saya Muhammad Aqiyuddin. Saya akan melanjutkan pembuatan tabel transaksi yang sebelumnya dikerjakan oleh teman saya. Nah, di sini ada 3 tabel yang akan kita buat. Yang pertama itu kita akan membuat tabel order terlebih dahulu. Di sini kita create table seperti biasa. Di sini kami menggunakan nama orders yang lucunya pakai S. Kenapa nggak order aja? Kenapa harus pakai S? Nah, di sini tuh kenapa pakai S? Itu agar tidak bentrok dengan keyword MySQL-nya. Nah, sini tanggal kita menggunakan tipenya itu date ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat table untuk order details. Nah, seperti biasa kita akan create table. Nah, di sini kita akan set primary key-nya itu sebagai gabungan dari table order. Di sini kita akan menggunakan order ID dari table ordernya dan product ID dari table product. Oke. Selesai. Kita titik koma. Enter. Nah, ini
sudah selesai. Oke, dan kita yang terakhir akan membuat tabel untuk payments. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan create table payment. Untuk column order ID, di sini kita akan set unit. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar menjaga aturan one to one. Selesai, kita titik koma. Nah, setelah kita cek di sini dengan show tables, kita show tables. Nah, semua tabel di sini sudah berhasil terbentuk sempurna. Aplikasi pembuatan tabel kita sudah buat semua dan sudah berhasil terbentuk. Nah, setelah struktur tabelnya siap, sekarang kita lanjut ke tahap pengisian data atau insert data. Nah, saya Sultan akan memulainya. Untuk prinsip utamanya adalah isi data induk terlebih dahulu, baru data-data anaknya. Maka saya akan mengisi tabel pelanggan terlebih dahulu dengan dua contoh, yaitu ada Budi Santoso dan juga Siti Aminah. Saya Fauzan, selanjutnya kita isi data master untuk Bara. Kita mulai dari tabel kategoris dulu. Di sini saya memasukkan dua kategori, yaitu elektronik dan fashion pria. Data ini penting karena akan dipanggil oleh tabel produk nanti. Setelah kategorinya ada, barulah kita bisa mendaftarkan barang di tabel produk. Di sini saya memasukkan ada 3 barang. Yang pertama tuh ada laptop gaming dan mouse. Dia masuk ke kategori elektronik atau ID 1, serta yang barang ketiga adalah kemeja yang masuk kategori fashion, yaitu ID kedua. Jadi pastikan ID kategorinya sesuai dengan yang dibuat Arthur tadi. Saya Sultan, data master sudah lengkap. Nah, sekarang kita simulasikan transaksi. Saya akan membuat data di tabel order. Ceritanya user Budi Santoso atau ID 1 melakukan pemesanan pada tanggal 15 Desember 2025 dengan total belanja 15 juta lebih. Nah, statusnya kita set sebagai selesai. Baik, terakhir saya akan melengkapi detail transaksinya yang sebelumnya sudah dibuat oleh teman saya. Nah, untuk yang pertama kita akan isi untuk order details. Nah, kita di sini menggunakan insert. Di sini kita akan mencatat bahwa Budi itu membeli 1 unit laptop dan 1 unit mouse. Insert detail. Kita titik koma. Oke, nah selanjutnya yang kedua kita isi payment
isi untuk payment. Nah, untuk mencatat di sini payment untuk mencatat bukti transfer lunasnya. Seperti biasa kita pakai insert. Titik koma. Nah, sekarang setelah kita membuat semuanya, kita sudah insert data, kita sudah membuat table, kita akan memasuki momen pembuktiannya. Nah, kita di sini jalankan query join-nya untuk melihat struktur lengkapnya itu seperti apa. Nah, bisa dilihat di sini data dari Budi Santoso, itu barang yang dibeli itu sebuah laptop dan mouse serta statusnya itu sukses, sudah tampil menjadi satu kesatuan di informasi yang utuh ini. Nah, database stok online ini sudah valid dan sudah siap digunakan. Sekian presentasi tugas besar basis data dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.